Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'a ila ridwani, sallallahu alaihi wa ala alihi wa jami'i ikhwani. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adikku semuanya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bisa kembali belajar bersama di kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang kitab Khulasatu Ta'limil Ilmi, ringkasan kitab memuliakan ilmu. Di pertemuan lalu kita telah membahas tentang muqaddimah yang disampaikan oleh penulis Syekh Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah menjaga beliau dan memudahkan urusan beliau, di mana orang akan bisa maksimal dalam meraih ilmu apabila dia itu mengamalkan prinsip-prinsip berkaitan dengan memuliakan ilmu. Yani seorang dikatakan memuliakan ilmu apabila dia itu mengamalkan prinsip-prinsip dalam memuliakan ilmu, ya, yang mana sebesar pemuliaan seorang terhadap ilmu, sebesar itulah dia akan mendapatkan ilmu. Semakin seorang itu kurang dalam memuliakan ilmu, maka ilmu pun yang dia dapatkan akan kurang. Makanya kita itu mempelajari kitab ini agar kita itu bisa memuliakan ilmu dengan benar, sehingga ilmu yang kita dapatkan maksimal. Maka sekarang kita masuk ke prinsip yang pertama yang beliau sampaikan di sini, di antara prinsip-prinsip memuliakan ilmu. Yang pertama, kata beliau, hafizahullah ta'ala, al-maqidul awal, prinsip pertama, tadhiru wi'a'il ilmi. Prinsip pertama memuliakan ilmu yaitu dengan kita menyucikan, ya, atau membersihkan wadah ilmu, ya. Jadi ilmu itu ada wadahnya. Ya, kita itu menuntut ilmu agama seolah-olah kita itu sedang memanen ilmu. Ya, ibaratnya kita itu kalau mau panen sesuatu, ya, kita mau panen tanaman, entah itu buah-buahan atau biji-bijian ataupun yang lainnya, kan butuh wadah, ya, untuk menampung, ya, hasil panen tersebut. Maka untuk ilmu juga demikian. Ya, ilmu itu ada wadahnya. Agar kita maksimal dalam meraih ilmu itu, kita harus membersihkan wadah yang dijadikan untuk tempat ilmu, ya. Maka beliau di sini membahas tadhiru ilmi. Yang pertama, prinsip pertama adalah membersihkan wadah ilmu, ya. Apa wadah ilmu? Kata beliau, wahwal qalbu. Wadah ilmu itu adalah hati. Ya, jadi kita itu sama beliau disuruh untuk membersihkan apa? Hati. Ya, karena hati itulah yang akan menjadi wadah bagi ilmu yang kita pelajari. Wa bihasbi taharatil qalbi yadkhuluhul ilmu. Ya. Sesuai dengan kadar kebersihan hati itulah ilmu itu akan masuk ke dalamnya. Ya, jadi kalau kita, kata beliau, kalau kita ingin meraih ilmu yang banyak, ya, maka hati kita harus disiapkan sebersih-bersihnya. Semakin hati kita itu bersih, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, semakin maksimal ilmu yang kita dapatkan, sehingga kita bisa maksimal pula dalam meraih keberkahannya. Wa idasdadat taharatuhu isdadat qabiliyatuhu lil ilmi, ya. Maka apabila semakin bertambah bersih hati seorang, maka akan semakin bertambah pula kemampuan hatinya untuk menerima ilmu, ya, untuk menjadi wadah ilmu. Jadi yang jadi ukuran bagaimana kita bisa sukses dalam meraih ilmu itu adalah dengan hati yang bersih. Faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinahu. Maka siapa yang ingin menguasai ilmu, sebuah ilmu, ya, ingin menguasai sebuah ilmu, ya,
hendaklah dia itu menghiasi hatinya, menghiasi batinnya, menghiasi hatinya. Wa yutahhiru qalbahu min najasatihi, dan membersihkan hatinya dari kotoran-kotorannya. Fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbin nadif. Karena ilmu itu adalah merupakan permata yang indah. Nah, jadi beliau mengibaratkan ilmu itu seperti permata ya, atau perhiasan yang begitu indah, yang dia itu tidak cocok ya untuk ditempatkan kecuali pada hati yang bersih ya. Namanya mutiara itu ya, kalau tempatnya bersih ya kan kelihatan kinclongnya, kelihatan indahnya, kelihatan bagusnya, kelihatan begitu berharga. Tapi kalau wadahnya kotor, ya penuh kotoran, mutiara dimasukin ke situ gupak apa itu, ya nih berlepotan sama kotoran, akhirnya nggak kelihatan permatanya itu, mutiaranya nggak kelihatan indah, kelihatan hitam-hitam, kelihatan kotor, bahkan kelihatan seperti bukan mutiara. Ya, keindahannya nggak kelihatan. Ya. Itulah beliau mengibaratkan ilmu itu seperti permata yang indah. Ya, semakin orang itu hatinya bersih, maka akan semakin ilmu itu masuk ke dalamnya, semakin akan memperindah pemilik ilmu itu. Wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimaini, dan membersihkan hati itu kembali kepada dua pokok yang agung, yakni dua pokok penting yang akan menjadikan hati kita itu bersih ya. Yaitu apa? Ahaduhuma taharatuhu min najasati syubhat. Yang pertama ya, pokok kebersihan hati itu adalah dengan membersihkan hati dari kotoran syubhat ya. Jadi hati kita itu dibersihkan dari kotoran syubhat. Syubhat itu apa? Ya, syubhat itu sesuatu yang membuat kita itu bisa ragu-ragu ya, terhadap apa yang telah kita yakini kebenarannya. Jadi sesuatu yang awalnya kita yakin ini adalah kebenaran ya, atau sesuatu yang memang itu ya kebenaran dan sudah kita yakini, itu bisa berkurang, keyakinan kita berkurang sampai hilang ya, sampai kita tidak meyakini lagi kebenaran tersebut ya, atau bahkan sampai berganti dengan kekeliruan ya, kesalahan, kebatilan. Yang tadinya benar kemudian dianggap salah ya, yang tadinya salah kemudian dianggap benar. Karena apa? Karena syubhat ya. Maka syubhat ini bermacam-macam bentuknya, bisa berupa pemikiran ya, bisa berupa ya dalil ya, salah dalam berdalil ya, ataupun yang lainnya ya, ucapan-ucapan ya, tokoh-tokoh ya, yang dia simak ya, dimasukkan dalam hatinya, akhirnya yang tadinya ya kebenaran dia yakini menjadi sesuatu yang keliru ya, padahal itu kebenaran ya. Kenapa dia bisa memandang terbalik ya, dia harusnya kebenaran tapi dia memandangnya sebagai sebuah kesalahan? Karena adanya tadi syubhat ya, keraguan-raguan yang membuat dia itu ragu-ragu terhadap kebenaran, bahkan kebenaran itu hilang dari dalam hatinya, akhirnya bahkan berganti dengan kebatilan. Jadi kita bersihkan dari keraguan-keraguan seperti itu, dari syubhat, dari berbagai macam keyakinan-keyakinan ataupun pemikiran ataupun hal-hal yang bisa membuat kita itu menjadi ragu-ragu terhadap kebenaran yang memang itu adalah sebuah kebenaran. Kita harus bersihkan dari yang seperti itu. Ini pokok yang pertama, agar hati kita bersih. Yang kedua, yaitu apa? Taharatuhu min najasatis syahwat, yaitu membersihkan hati kita itu dari kotoran syahwat. Ya, kotoran apa? Syahwat. Apa itu kotoran syahwat? Ya, sesuatu yang menjadikan kita itu cinta kepada keburukan. Ya, ini mengikuti hawa nafsu yang menyuruh kepada keburukan. Ya, senang maksiat itu ya,
syahwat, dari syahwat ya, dari syahwat ya, hatinya senang kepada dosa ya. Ya pokoknya menuruti keinginan hati pada sesuatu yang buruk begitu ya. Dan masing-masing kita ya ada seperti itu, maka jangan kita turuti ini agar hati kita itu bersih. Ini yang beliau sampaikan di sini. Ya kita jauhi syubhat dan juga syahwat. Ini dua pokok penting agar hati kita bersih. Kita jauhi syubhat dan kita tolak ya syahwat, ya keinginan kepada perkara-perkara yang buruk. Ya. Wa idza kunta tastahi min nadri makhlukin mislika ila wasakhi thawbika fastahi min nadrillahi ila qalbik. Ya, ini beliau kemudian memberikan gambaran ya, permisalan dengan kata beliau ya, apabila kamu malu dengan pandangan makhluk kepadamu, yang makhluk, pandangan makhluk sepertimu ya. Kalau kamu malu ada orang-orang yang melihat bajumu kotor ya, pakaianmu kotor, maka malulah kepada Allah, yang mana Allah itu melihat kepada hatimu. Ini Masya Allah ya, gambaran yang begitu bagus dari beliau. Jadi kita itu kalau pakai baju kotor kan malu ya. Misalnya kita itu ya habis hujan-hujanan naik motor, kemudian kecipratan bajunya kotor ya, berlumuran lumpur ya. Kita mau berangkat kerja, mau ke sekolah, mau ketemu orang penting, mau bertamu, tapi bajunya kotor banget ya. Kita pasti malu untuk bertemu dengan orang-orang sedangkan baju kita kotor ya. Apalagi kotornya banyak, kotor sedikit saja, misalnya ada bekas noda makanan di sini, nempel di sini, kelihatan sama orang, kita merasa malu. Apalagi bajunya kotor banyak. Maka Allah SWT itu melihat kepada hati kita. Kalau kita dilihat makhluk saja kita malu, mestinya kita itu juga malu kalau hati kita dilihat oleh Allah SWT, sedangkan hati kita itu banyak kotorannya ya. Maka hendaknya kita malu kepada Allah. Wa fihi ihanan wa balaya wa dzunuban wa khotoya ya. Kita malu kepada Allah jika di dalam hati kita itu terdapat dendam, hal-hal yang dibenci oleh Allah, ada banyak dosa dan juga kesalahan-kesalahan. Nah, kita malu nggak sama Allah? Nah, itu isyarat yang bagus dari beliau untuk kita bertanya kepada diri kita mengoreksi diri kita, apakah kita itu sudah merasa malu kepada Allah dengan kondisi hati kita ya, yang masing-masing kita itu mengetahui sendiri ya, kita itu seperti apa, diri kita seperti apa di hadapan Allah SWT, ketakwaan kita kepada Allah bagaimana ya, sebesar apa ya, seperti itu. Sudahkah kita merasa malu kepada Allah ketika hati kita itu masih kotor? Fa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam Sahih Muslim ya, yakni kitab ada seorang ulama namanya Imam Muslim ya, ini sangat masyhur ya di tengah kita kaum muslimin, namanya Imam Muslim ya, ini seorang ulama namanya Muslim ya, disebut imam karena itu seorang ya pemimpin ya, seorang yang begitu tinggi keilmuannya ya. Beliau namanya Muslim ya, rahimahullah taala, salah seorang ulama besar ya. Beliau menulis kitab namanya Sahih ya, terkenal dengan namanya Sahih Muslim, yakni kitab yang berisi hadis-hadis Nabi SAW yang isinya adalah hadis-hadis sahih, kumpulan hadis-hadis yang sahih ya, karena hadis itu juga ada yang tidak sahih ya, ada juga yang sahih. Nah, maka kita harus hanya menggunakan hadis-hadis yang sahih, yakni yang sah datangnya dari Nabi SAW. Yang nanti ada hadis yang lain yang dhaif, yang lemah ya, maka yang sepertinya kita tinggalkan, cukup sudah hadis-hadis yang sahih. Nah, maka Imam Muslim menulis kitab yang di dalamnya hanya berisi kitab-kitab sahih. Di antaranya ada hadis dari Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW beliau pernah mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian,
dan juga harta-harta kalian. Tetapi yang Allah lihat itu adalah hati-hati kalian dan juga amalan-amalan kalian. Ini kata Nabi SAW. Jadi yang Allah lihat, yang Allah nilai, itu hati kita sama amalan kita. Allah tidak menilai dari rupa kita ataupun dari harta-harta kita, ya. Maka bisa jadi orang itu rupanya rupawan, ya, ganteng, cantik, ya, atau bahkan ditambah dia itu hartanya banyak, orang kaya, tetapi dia itu bukan orang yang mulia di sisi Allah. Dia itu orang yang hina di sisi Allah. Bisa jadi begitu. Sebaliknya ada orang-orang yang mungkin miskin, sedikit harta, rupanya ya pas-pasan, ya, atau rupanya ya nggak bagus, nggak ganteng, nggak cantik, tapi dia itu orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hatinya, amalannya. Jadi yang Allah nilai bukan rupanya, bukan hartanya, tapi hatinya, ya, hatinya baik dan juga amalannya saleh, ya. Orangnya banyak beramal saleh. Nah, ini yang beliau sampaikan ini maksudnya agar kita itu mengoreksi hati-hati kita, melihat kepada hati-hati kita, ya. Ketika Allah menilai kita dari hati kita ini sudah baik apa belum? Yes. Sudah bersih apa belum? Begitu. Man tahara qalbahu fihi ilmu halla wa man lam yarfa minhu najasatahu wada'ahul ilmu wartahala. Maka siapa yang membersihkan hatinya, maka ilmu itu akan menempati hatinya. Dan barang siapa yang tidak mengangkat kotoran-kotoran hatinya, maka ilmu pun akan pergi meninggalkannya. Qala Sahl bin Abdullah, salah seorang ulama bernama Sahl bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata beliau, haramun ala qalbin an yadkhulahun nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Haram bagi hati untuk dimasuki cahaya, yakni cahaya ilmu, sedangkan di dalamnya itu ada sesuatu yang Allah benci, ya. Haram, ya, bagi hati untuk dimasuki ilmu, sedangkan hati itu ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian ini pembahasan prinsip pertama, menyucikan wadah ilmu dari beliau. Kita tambahkan sedikit faedah dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan, tentang bagaimana cara kita membersihkan hati. Kata beliau ada 3, yaitu menjaga, melindungi, dan menghilangkan. Menjaga, melindungi, dan menghilangkan. Apa maksudnya? Yang pertama menjaga, yaitu menjaga kekuatan hati. Ya, menjaga kekuatan hati. Dengan apa? Dengan ilmu dan amal. Ya. Dengan ilmu dan amal soleh. Nah, dan kita mempelajari ilmu agama dan mengamalkannya. Maka kita itu harus memaksa diri kita untuk mendengarkan nasihat, memaksa diri kita untuk menuntut ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta hendaknya kita itu menyibukkan diri kita dengan berbagai macam ketaatan. Agar apa? Agar kita itu, hati kita itu kuat, ya, terjaga kekuatan hati kita, ilmu, menuntut ilmu, dan juga mengamalkannya. Yang kedua, melindungi hati. Melindungi hati dari munculnya berbagai macam penyakit yang baru, ya. Jadi kalaupun di dalam hati kita ada penyakit, maka jangan sampai muncul penyakit yang baru. Maka kita harus melindungi hati kita. Jangan ada kotoran-kotoran ataupun penyakit-penyakit yang baru, ya, yang ataupun sesuatu yang bisa memperparah sakitnya, ya. Sudah hati kita sakit, ketambahan penyakit baru, ya, atau sesuatu yang bisa membuat hati kita semakin parah sakitnya. Ya. Maka bagaimana caranya? Yaitu dengan menjauhi semua perbuatan dosa dan maksiat, juga dari segala macam bentuk penyimpangan. Nah, karena namanya dosa maksiat itulah yang mengotori hati, ya, termasuk pengotoran ini, termasuk kotoran syahwat, ya. Dan juga segala macam penyimpangan ini kotoran syubhat, ya. Ini kita jauhi, kita
jauhi. Sehingga hati kita itu terlindungi dari penyakit yang baru, ya, dan ataupun sesuatu yang akan membuat kotoran pada hati kita semakin parah. Sehingga kemudian yang ketiga, kita fokus untuk menghilangkan apa? Menghilangkan penyakit yang ada, ya. Dengan bagaimana caranya kita menghilangkan penyakit yang ada? Dengan banyak bertaubat dan beristighfar. Banyak-banyak taubat kepada Allah SWT dan juga banyak-banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah SWT, ya. Dan jika berkaitan dengan hak-hak orang lain, maka kita tunaikan, ya, kita tunaikan. Jika berkaitan dengan kafaroh, kita bayarkan, ya. Jika berkaitan dengan hak manusia, kita, ya, tunaikan, ya, dan kita meminta maaf, ya, kita kembalikan haknya. Ini menurut beliau cara membersihkan hati yaitu dengan pertama menjaga kekuatan hati dengan ilmu dan amal soleh. Yang kedua, menghalangi hati dari penyakit yang baru, ya, menjauhi penyakit syubhat dan syahwat tadi. Yang ketiga, menghilangkan penyakit yang ada dengan taubat dan juga istighfar. Ini pembahasan prinsip yang pertama tentang memuliakan ilmu, yaitu membersihkan wadah ilmu, yaitu dengan cara membersihkan hati kita dari berbagai macam kotorannya. Ini yang kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk membersihkan hati-hati kita, ya, dan mengisinya, ya, dan Allah isi hati kita dengan ilmu yang berkah. Demikian, kami mohon maaf apabila ada kekurangan, ya, dalam penyampaian. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.